Ya, halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 6 dasar pemrograman. Jadi kami di sini ingin menjelaskan mengenai hasil tugas besar kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu, yaitu saya Muhammad Feruzi Rajab, NIM 165199166. Lalu ada juga ketiga teman saya, yaitu Dira Safa, NIM 165191036. Ada Rehanullah, NIM 165193006. Dan juga Faris Jabar, NIM 1651946. Nah, untuk bagaimana hasil kerja kelompok kami akan kami tunjukkan setelah ini. Iya, jadi ini kira-kira tampilan dari tugas besar kami kayak gini. Nah, jadi emang ada banyak dari programnya dan juga di sini kita pakai modul khusus yaitu CSV buat nyimpan datanya. Jadi di sini di samping file tugas besar ada juga berbagai file CSV-nya dari user CSV, wahana CSV, refund, penggunaan, pembelian, tiket, kritik dan saran. Nah, terus jadi pertama biar bisa manggil file CSV ini, kita pakai import CSV. Nah, terus di awal kalau kami itu ngedeklarasiin dulu array statiknya. Nah, di sini kami pakai matrix. Jadi kami ngebuat 7 matrix sesuai sama file CSV-nya. Ada mat user, mat wahana, mat pembelian tiket, mat penggunaan tiket, mat kepemilikan, mat refund, dan mat kritik. Nah, terus di sini kami awalnya ngebuatnya tuh si matriks ini tuh barisnya sebanyak 1000 baris kami setnya. Nah, tapi kalau untuk kolomnya nyesuaiin sama jumlah kolom di masing-masing file CSV-nya. Nah, terus di sini ada beberapa fungsi satu loader yang kami buat. Nah, jadi yang pertama kan ada fungsi utama bagian load. Nah, jadi load ini kita bakal input macam-macam filenya aja. Nah, jadi di load ini tuh gunanya tuh buat manggil data-data yang ada dari file CSV buat dipindahin ke matriks yang udah dibuat. Nah, jadi segala macam program yang ada di sini tuh dilakuinnya tuh cuma antar matriks aja. Hubungan ke file CSV nanti di bagian load sama di save aja. Nah, jadi di bagian load ini kita manggil file usernya, file wahana dan semacamnya, terus dilakuin fungsi isi matriks. Nah, untuk isi matriks ini kayak sebenarnya pembacaan file CSV aja. Nah, sampai ditemuin si EOP ini. Nah, EOP ini tuh sampai ketemu bagian yang kosong pakai def EOP dan def isi matrix. Nah, dipanggil di def load. Nah, terus yaudah. Nah, terus lanjut ke ada bagian sign up. Nah, untuk sign up ini dia biasa kayak manggil nama, tanggal lahir, tinggi badan, dan yang lain, dan dimasukin ke mat user. Nah, sebelumnya juga dibuat semacam matrix gitu, semacam array itu list user, yang isinya nama, tanggal lahir, tinggi badan, username, password, pemain, nyesuaiin sama user CSV-nya. Nah, karena sebagai admin itu udah ada di file CSV-nya, jadi semua yang baru sign up itu dipukul rata sebagai pemain dan juga saldonya 0. Nah, untuk bisa sign up ini dia manggil cek password, user ada, index list, cari index, sama last index. Nah, last index ini tuh dia kayak nyari panjang array-nya. Nanti ini tuh berfungsi sebagai peng-append gitu, pengganti append. Nah, kalau cari index ini buat nyari indeks dari apa yang kita cari. Index list itu nanti dipakai buat jadi berbagai macam yang kita butuhin. Kalau misalnya lebih dari satu ada sama dan lebih dari satu dibuat indeks barunya, dibuat list baru gitu, list indeksnya. Nah, terus kalau user ada sama cek password ini buat ngecek sebenarnya username itu ada atau enggak, sama cek passwordnya ada atau enggak di file CSV-nya. Nah, dia admin itu nanti dipakai di program utama buat nunjukin dia admin atau bukan. Soalnya nanti kan kalau admin sama pemain beda role-nya. Nah, terus ini juga ada cara pemain. Jadi cara pemain tuh tinggal masukin aja username-nya kayak gimana. Terus nanti dicari di mat user, username-nya sesuai nggak, ada nggak sama yang kita inputin. Nah, kalau misalnya sesuai, nanti dia bakal ngeprint lah pemain, tinggi pemain sama tanggal lahirnya. Kalau enggak, ya enggak ada. Juga ada cari wahana, jadi dia nyesuaiin sama cari wahananya gimana, sesuai batasan-batasannya. Jadi ntar bakal kita input 1, 2, 3-nya, jenis batasan umurnya, terus tinggi badannya juga 1, 2. Setelah dicari indeksnya yang ada di si wahananya, sesuai sama enggaknya. Nah, terus habis itu kalau misalnya memenuhi, bakal di print. Nah, kalau nggak ada yang memenuhi, baru di print tidak ada wahana yang sesuai dengan pencarian. Saya akan menjelaskan tentang prosedur beli tiket. Parameternya ada 5 player. Inputnya sebagai berikut. Lalu prosesnya pertama akan ditentukan apakah wahana tersebut cocok dengan username-nya, umur dan tingginya, menggunakan is cukup umur, is anak-anak, dan is cukup tinggi. Apabila tidak cocok, maka akan mencetak kalimat berikut. Apabila cocok, maka akan ditambahkan ke ke matriks pembelian tiket dan juga ke matriks kepemilikan player tersebut. Kemudian, saldo dari pemain tersebut yang ada di matriks user akan dikurangi sebesar saldo yang digunakan.
Selanjutnya ada prosedur yang membantu dalam prosedur sebelumnya, yaitu is cukup tinggi. Itu membandingkan tinggi pemain berdasarkan data yang ada di matriks user. Kemudian is cukup umur. Is cukup umur ini akan pertama mengubah tanggal beli dan tanggal lahir dari bentuknya string itu akan diubah menjadi integer. Kemudian keduanya akan dibandingkan. Begitu pula dengan is anak-anak, prosedurnya sama, mengubah tanggal dari string menjadi integer kemudian dibandingkan. Hasilnya yaitu boolean. Kemudian is saldo ini fungsi, parameternya nama player, ID wahana dan tiket. Hasilnya adalah boolean. Lalu prosedur pakai tiket, inputannya ini. Lalu prosesnya pertama cari apakah player tersebut memiliki tiket yang dimaksud. Apabila tidak memiliki akan cetak ini, dan apabila memiliki akan diproses, yaitu tiket yang ada di matriks kepemilikan akan berkurang dan list akan ditambahkan ke matriks penggunaan. Proses selanjutnya yaitu refund. Inputannya ini. Lalu apakah dia memiliki tiket yang dimaksud? Lalu apabila tidak memiliki akan mencetak ini. Apabila memiliki, di matriks kepemilikan jumlah tiketnya akan dikurangi dan saldo user tersebut akan ditambahkan. Selanjutnya prosedur kritik dan saran. Username akan menginput kritik dan sarannya, kemudian akan ditambahkan ke matriks kritik menggunakan bantuan fungsi prosedur last index. Selanjutnya adalah fungsi urutan huruf, parameternya ini adalah string, akan mengubah dari bentukan string menjadi integer. Kemudian last index, parameternya list, dan keluarannya integer. Matriks kosong, parameternya matriks, keluarannya boolean. Lalu sort alphabetical, prosedur untuk mengurutkan sebuah matriks menjadi matriks lain yang terurut. Kemudian ini adalah prosedur melihat kritik dan saran. Jadi pertama-tama akan diurutkan, disorting berdasarkan ID wahananya. Proses pengurutannya menggunakan bantuan fungsi urutan huruf. Jadi ID wahana tersebut, stringnya akan diubah menjadi angka, menjadi integer, kemudian akan dibandingkan, lalu diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu baru di print secara terurut. Selanjutnya prosedur tambah wahana. Tambah wahana ini inputnya sebagai berikut, kemudian dijadikan sebuah list dan di-append ke matriks wahana. Prosedur top up saldo bertujuan untuk menambahkan saldo pemain pada matriks smart user. Pertama-tama program menerima input username dan saldo. Pada variabel pemain digunakan fungsi antara cari indeks untuk mencari baris atau indeks data pemain pada matriks smart user. Nah, pada variabel X ini program membaca saldo pemain dari matriks, kemudian menambahkannya dengan saldo yang di input tadi. Nah, kemudian saldo pada matriks smart user tadi diganti dengan saldo yang telah ditambahkan tadi, si X ini. Nah, setelah ditambahkan, nanti program akan mencetak saldo ya sebelum ditambahkan dan setelah ditambahkan. Prosedur riwayat wahana bertujuan untuk menampilkan data riwayat penggunaan wahana tertentu. Pertama-tama program menerima
menerima input ID wahana. Kemudian pada prosedur ini gunakan matriks pakai wahana. Pada loop ini program mencari data wahana tersebut pada matriks penggunaan tiket. Kemudian jika ditemukan ID wahana pada matriks penggunaan tiket, maka pada matriks pakai wahana akan ditambahkan data dari baris matriks penggunaan tiket. Setelah semua data wahana tertentu tersebut disalin ke matriks pakai wahana, program akan mencetak ke layar data dari isi dari matriks pakai wahana itu. Nah, data per barisnya ini diberikan pembatas strip. Lihat jumlah tiket ini bertujuan untuk menampilkan data jumlah tiket per wahana yang dimiliki oleh pemain. Pertama-tama, program menerima inputan username dari pemain yang ingin dilihat jumlah tiket. Pada prosedur ini ada dua matriks sementara yang kita pakai. Yang pertama adalah matriks lihat tiket, dan yang kedua adalah matriks sementara. Pada loop ini, data tiket yang dimiliki pemain disalin ke matriks sementara. Pada loop selanjutnya, matriks lihat tiket akan diisi dengan data dari matriks sementara. Mat lihat tiket pada kolom 1 akan diisi dengan ID wahana. Nah, di mana ID wahana ini disimpan di mat sementara pada kolom 1. Kemudian pada mat lihat tiket, kolom 1 akan diisi dengan nama wahana. Karena itu program membaca nama wahananya dari matriks wahana ini. Kemudian untuk digunakan fungsi cari indeks untuk mencari indeks atau baris dari ID wahana pada matriks sementara kolom 1. Untuk kolom kedua pada matriks lihat tiket akan disimpan jumlah tiket pemain untuk wahana tersebut. Kemudian prosedur exit. Prosedur exit ini pertama-tama dia akan meminta input dari user, yaitu Y atau N. Nah, jika inputannya bukan Y atau N, Y besar atau N besar, maka program akan meminta user untuk memasukkan ulang inputannya. Jika inputannya adalah Y besar, maka program akan menjalankan prosedur save. Prosedur save ini intinya dia akan menyalin semua isi matriks ke dalam file yang bersangkutan. Misalkan mat user disalin ke file user, mat wahana akan disalin ke file wahana, dan seterusnya. Halo, perkenalkan saya Dira dari kelompok 4 Despro 06 NIM 165-19036. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma utama dari tugas besar kami ini. Nah, jadi dari algoritma utama kami ini, pertama yang pasti kita nge-load filenya, file-file CSV-nya, ada user CSV, wahana CSV, pembelian CSV, penggunaan CSV, refund CSV, tiket CSV, dan kritik saran CSV. Nah, selanjutnya yang mungkin ada membedakan yaitu kita login-nya di algoritma utama, password yang dimasukkan sesuai atau tidak itu. Dan kalau misalnya tidak sesuai, akan dilakukan looping sampai didapatkan yang sesuai. Nah, selanjutnya akan dilakukan validasi apakah username yang dimasukkan terdaftar atau tidak, dan apakah username dan password yang dimasukkan sesuai. Jika sudah sesuai dan terdaftar, maka akan diberikan pesan selamat datang. Namun bila validasinya gagal, maka akan dilakukan looping hingga didapatkan username dan password yang sesuai. Selanjutnya, bila sudah didapatkan username dan password yang sesuai, kemudian akan divalidasi apakah user tersebut adalah admin ataupun player. Kalau misalnya dia admin, maka akan terdapat 13 pilihan seperti yang ada di code ini. Dan juga bila ternyata dia adalah player, maka akan terdapat 6 pilihan.